Hai Jo, bagaimana liburan di puncak kemarin? Sepertinya menyenangkan. Wah, sangat menyenangkan sekali, Lora. Tapi suhu di puncak dingin sekali, Lora. Berbeda dengan suhu di rumah kita. Tentu saja Jo, karena rumah kita berada di dataran rendah, sedangkan puncak berada di dataran tinggi. Maka dari itu, suhu di suatu wilayah berbeda-beda. Memangnya ada hubungan ya suhu dengan ketinggian? Ya ada dong Jo, untuk lebih jelasnya mari kita simak pada video berikut perbedaan suhu antar wilayah. Halo teman-teman, sebelum kita mengaitkan suhu dengan ketinggian, apakah kalian tahu apa sih itu suhu? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Namun, tidak semua tempat memiliki pengukuran suhu udara loh. Untuk kebutuhan praktis, kita bisa menakar suhu udara suatu tempat berdasarkan ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udaranya akan semakin dingin. Berdasarkan rumusan fisik ini, maka kita bisa menentukan suhu udara suatu tempat berdasarkan ketinggian. Selain faktor ketinggian, terdapat faktor lain yang mempengaruhi suhu udara, seperti letak lintang suatu tempat, sirkulasi atmosfer di permukaan bumi, dan juga pengaruh kondisi setempat, seperti keberadaan vegetasi. Nah, dalam kaitan suhu udara dan ketinggian, kita bisa merasakan pada daerah pantai yang rendah suhunya akan lebih panas dibandingkan dengan di pegunungan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, sebelum lanjut menentukan suhu udara suatu tempat berdasarkan ketinggian, kita bahas dulu mengapa suhu udara menurun terhadap ketinggian. Laju penurunan suhu udara terhadap ketinggian mengikuti dua konsep, yaitu secara adiabatis kering dan basah. Nah, pada konsep adiabatis kering ini, setiap kenaikan ketinggian 100 meter, maka suhu udara akan turun 1 derajat Celcius. Begitupun juga sebaliknya. Dalam beberapa literatur nilai laju adiabatik basah adalah 0,5 sampai dengan 0,6 derajat Celcius setiap perubahan ketinggian 100 meter. Agar lebih memahami, mari kita coba menghitung suhu. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan data ketinggian di masing-masing wilayah yang diambil dari data BMKG. Dan ini tabel normal suhu udara di Jakarta. Nah, langsung saja yuk kita menghitung suhu udara di Bandung untuk bulan Oktober. Berdasarkan gambar dan tabel suhu udara Jakarta tersebut dapat diketahui yaitu ketinggian Jakarta, ketinggian Bandung, dan juga suhu Jakarta di bulan Oktober. Ditanya suhu udara di Bandung sama dengan suhu Jakarta dikurang ketinggian Bandung dikurang ketinggian Jakarta dikali 0,6/100, di mana nilai 0,6/100 tersebut konsep dari near surface lapse rate. Nah, setelah itu dimasukkanlah data-data yang telah diketahui dan didapatkanlah hasil 25,1 derajat Celcius untuk suhu udara di Bandung. Yang artinya jika di Jakarta pada bulan Oktober suhu udaranya 29,3 derajat Celcius, maka di Bandung sebesar 25,1 derajat Celcius. Nah, gampang bukan untuk mencarinya? Wah, jadi begitu cara perhitungannya. Tapi aku punya pertanyaan nih, Ra. Pertanyaan apa sih Jo? Nah, tadi dijelaskan bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka semakin dingin suhunya. Tapi, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Padahal kan pegunungan lebih dekat dengan matahari, namun terasa lebih dingin. Sedangkan pantai yang jauh dari matahari terasa panas. Kenapa bisa begitu ya? Aku bingung. Wah, benar juga ya. Kenapa ya? Ayo teman-teman, bantu Jo untuk mencari jawabannya. Mengapa pegunungan yang dekat dengan matahari terasa dingin dibandingkan dengan pantai yang jauh dari matahari terasa panas? Ditunggu ya jawabannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikut.